Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Agni Cipta Permatasari dengan NIM 11122000151 dari Prodi Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus Surabaya. Oh ya, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah MSDM Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes M. Kendri Widianto, MSI. Di sini saya akan membahas mengenai rekrutmen sumber daya manusia. Yuk langsung saja kita ke materinya. Sebelum ke materinya, kalian perlu ketahui apa sih manajemen sumber daya manusia? Nah, manajemen SDM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional terletak pada proses rekrutmen. Rekrutmen menjadi bagian terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Akan tetapi, mencari pekerjaan atau tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah mudah. Oleh sebab itu, desain dari mekanisme rekrutmen harus mampu menarik kandidat terbaik untuk mengisi formasi yang tersedia. Selanjutnya ada definisi rekrutmen SDM. Rekrutmen SDM adalah proses identifikasi, penarikan, dan pemilihan individu yang sesuai untuk posisi-posisi tertentu dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kandidat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, adapun menurut ahli, yaitu menurut Meldona, rekrutmen dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencari dan menarik atau pembujuk untuk melamar pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu yang lowong yang telah diidentifikasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada tujuan menurut Henry Shimamura. Yang pertama, untuk memikat sebagian besar pelamar kerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. 2. Menghasilkan karyawan yang baik dalam jangka panjang. 3. Meningkatkan citra umum organisasi. Dalam proses rekrutmen juga ada beberapa poin penting. Yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut SDM. 2. Pencarian pelamar-pelamar kerja. 3. Penyaringan atau penyisihan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok. Yang terakhir, pembuatan kumpulan pelamar. Calon tenaga kerja yang akan direkrut ini dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Yang pertama, melalui sumber internal dan metode rekrutmen dengan sumber internal. Sumber-sumber internal ini meliputi karyawan yang ada sekarang, yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Berikut ini ada beberapa alternatif perekrutan sumber daya internal organisasinya. Yang pertama, ada promosi. 2. Transfer atau rotasi. 3. Pengkaryaan kembali. 4. Kelompok pekerja sementara atau kontrak kerja. Selanjutnya, metode perekrutan dengan sumber internal antara lain yaitu 1. Rencana suksesi atau succession planning. 2. Penawaran terbuka untuk jabatan atau job posting. 3. Perbantuan pekerja atau magang. Yang terakhir ada penggunaan daftar keterampilan. Yang kedua, sumber eksternal dan metode rekrutmen dengan sumber eksternal. Sumber rekrutmen eksternal meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dapat direkrut. Hal ini tentunya mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan kompeten daripada yang normalnya dapat direkrut secara internal. Adapun beberapa sumber yang dapat digunakan dalam perekrutan eksternal. Yang pertama ada lembaga pendidikan. 2. Teman atau anggota keluarga karyawan. 3. Lamaran terdahulu yang telah masuk. 4. Agen tenaga kerja. Dan kelima ada karyawan perusahaan lain. Keenam, asosiasi profesi. Dan yang terakhir ada outsourcing.
Selanjutnya ada beberapa metode perekrutan karyawan dengan sumber eksternal, yaitu melalui iklan di media massa seperti radio, TV, koran, atau internet. Yang kedua, melalui akuisisi dan merger. Yang ketiga, open house. Dan yang terakhir, menyewa konsultan perekrutan. Selain itu, rekrutmen SDM juga mempunyai kendala. Nah, kendala-kendala yang bisa dihadapi dalam hal rekrutmen SDM yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan antara lain, satu, ada faktor-faktor organisasi. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan promosi dari dalam, kebijaksanaan tentang imbalan, kebijaksanaan tentang status kepegawaian, dan rencana sumber daya manusia. Yang kedua, kebiasaan pencari tenaga kerja. Kebiasaan pencari tenaga kerja ini ada segi positif dan segi negatifnya. Yang pertama, segi positifnya, yaitu di mana proses rekrutmen dapat berlangsung dengan relatif cepat karena berkat pengetahuan dan pengalamannya. Para pencari tenaga kerja itu telah mempunyai rencana sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, ada sisi negatifnya, yaitu kecenderungan berbuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif yang kuat bagi organisasi. Karena tenaga kerja yang direkrut mampu bekerja sesuai dengan tuntutan tugasnya. Terakhir ada faktor-faktor eksternal. Faktor ini meliputi tingkat pengangguran, kedudukan organisasi pencari tenaga kerja, proyeksi angkatan kerja pada umumnya, dan yang terakhir ada tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh pekerja baru. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, proses pembinaan tidak hanya dilakukan selama periode kerja, tetapi harus dimulai sejak tahap rekrutmen. Proses rekrutmen yang tepat akan mempermudah penempatan yang sesuai dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, proses pembinaan tidak hanya dilakukan selama periode kerja, tetapi harus dimulai sejak tahap rekrutmen. Proses rekrutmen yang tepat akan mempermudah penempatan yang sesuai dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian tugas organisasinya. Oleh karena itu, masalah dan hambatan yang mungkin muncul selama proses rekrutmen harus diantisipasi dan diselesaikan secara memuaskan dengan tetap mempertimbangkan tujuan organisasinya. Nah, itu tadi materi tentang rekrutmen SDM yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.